直仆街，跟住仲想點？ Halo brother, kembali lagi sama si Boy. Kumaha kabar tuh brother-brother, sehat meren? Semoga sehat-sehat atuh ya. Nah, di video kali ini Sim Kuring bakal membahas alur cerita dari film Riki-Oh, di mana di film ini menceritakan seorang legenda kungfu yang dibully dan disiksa oleh para gangster penjara dan juga oleh para sipir. Dan pokoknya nih film bener-bener greget banget lah ya, dan seru banget pokoknya. Kalian bakal nyesel deh kalau nggak nonton dari awal sampai akhir. Kalau nggak percaya, yuk langsung aja kita bahas yuk, let's go! Scene dibuka dengan mobil bus mini yang sedang membawa para tahanan yang menuju ke sebuah penjara di Cina. Pada tahun 2001, negara-negara kapitalis telah menguasai semua organisasi pemerintahan, dan pada saat itu penjara dipergunakan untuk menjadi suatu bisnis yang sangat menguntungkan. Sebelum masuk ke penjara, para napi harus melewati beberapa prosedur pengecekan, dan di sini terdapat tahanan yang bernama Edward Lee, John Lee, dan pemeran protagonis kita yang adalah Ricky, di mana Ricky dihukum 10 tahun penjara akibat kasus pembunuhan dan juga penyerangan. Pada saat Ricky melewati metal detektor, alarm tiba-tiba terbunyi. Namun ketika dicek oleh sipir, ternyata kok nggak bawa apa-apa gitu kan. Namun pas di-scan badannya, terdapat beberapa peluru yang nangkring di dalam tubuhnya. Petugas sempat heran gitu kan, kenapa kok dokter nggak ngeluarin tuh peluru. Namun dijawab oleh Ricky bahwa dia sengaja nggak ngeluarin pelornya karena untuk menjadi kenang-kenangan. Mantap nggak tuh peluru boy? Kabarnya penjara ini telah dikuasai oleh kepala sipir yang sangat berbahaya. Dan di penjara ini pun terdapat 4 sektor gedung, di mana setiap sektor tersebut pastinya terdapat seorang tahanan yang berkuasa. Dan ini nih salah satu cucunguk preman penjara yang sangat popolontongan yang bernama Samuel, yang menggabret kakek-kakek lagi gosok gigi dan lalu membulinya. Dan dia juga selalu dikelilingi oleh anak buahnya. Ketika Samuel hendak cabut, tiba-tiba ia disepak oleh Ricky dan kepalanya nancep ke paku-pakuan. Waduh, sensor aja lah ya, bahaya euy. Anak buahnya pun menegur Ricky, namun melihat tatapan Ricky yang sangat sangar, dia pun auto jiper. Di dalam selnya, Samuel sangat kesel banget kepada si Ricky dan ingin sekali membalasnya. Nah, anak buahnya memberi ide untuk supaya meminta bantuan kepada Zoro. Samuel mendekati sipir untuk supaya mau mengeluarkan Zoro, dan inilah si Zoro yang berbadan besar. Di tempat lainnya, si kakek dipanggil oleh sipir dan ia diberitahu kalau masa percobaannya itu telah ditolak dan lalu digabredin oleh para sipir. Masa percobaan apa sih maksudnya ya? Dan di malam harinya, salah satu sipir melihat si kakek yang ternyata tewas gantung diri. Ricky pun di sini mulai merasa aneh dengan penjara ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu kan? Dan Ricky lalu memutuskan borgol yang masih terpasang di tangan si kakek. Dan lalu si Ricky ngapain ini ya? Dan pada saat Ricky sedang mandi, datanglah si Zoro dan lalu menggabretnya. Ricky pun lalu nencok perutnya Zoro sampai perutnya jebol. Sensor aja lah ya. Samuel dengan membawa paku lalu mencoba menyerang Ricky, namun ditangkis oleh Ricky dalam posisi pakunya nancep ke tangannya. Wah, kuat banget nih orang. Ricky pun hendak dibawa oleh sipir, namun tiba-tiba datanglah preman penjara sektor utara yang bernama Oscar. Dia juga mengajak Ricky untuk menjadi anak buahnya dan menyuruhnya untuk selalu hormat. Di dalam sel, Ricky melakukan gerakan meditasi untuk memulihkan tenaga dalamnya. Kita flashback dulu. Jadi dulu ketika Ricky di kuburan, ia bertemu dengan pamannya. Dan pamannya bilang kalau Ricky sudah dianugerahi kekuatan super di dalam tubuhnya. Dan Ricky pun mencoba untuk mendemonstrasikan. Namun masih belum aktif juga jurusnya. Ricky pun lalu memohon kepada pamannya untuk supaya dia mau mengajarkan jurus Qigong untuk supaya bisa membantu orang yang tertindas.
Dan dari sinilah Ricky mulai fokus latihan jurus Cigung dan berhasil mengeluarkan kilauan energi dari dalam tubuhnya. Ricky pun lalu dibawa ke wakil sipir penjara. Dan ini nih babangus wakil sipir yang dengan lengan bajak laut plus mata palsu sebelah. Wakil sipir bahkan sempat heran kenapa bisa kok ada peluru di dalam tubuhnya dalam posisi dia hidup baik-baik aja. Wakil sipir pun memberikan kiriman foto pacarnya si Ricky, namun tiba-tiba wah, tangan Ricky ditusuk oleh tangan besinya si wakil sipir. Pak wakil sipir pun mengira bahwa Ricky itu merupakan mata-mata yang sengaja dikirim ke penjara ini, dan Ricky pun membalasnya. Ricky pun ngambil foto pacarnya dan balik ke selnya. Sambil bermain suling, kita dibawa kembali flashback dengan Ricky yang lagi asik pacaran sambil main kakapalan. Di tempat lainnya terlihat si botak alias anak buah si Samuel yang di awal itu mulai digerebek oleh anak buahnya si Oscar karena sudah membuat si kakek itu meninggal. Namun tak lama kemudian datanglah si Oscar dan menyuruh anak buahnya untuk tidak berbuat onar. Namun karena ngeyel inilah yang terjadi. Wakil kepala sipir lalu menyuruh Oscar untuk mengajar si Ricky saja dan mulai membuat aturan penjara yang mengharuskan para tahanan untuk tunduk. Dia juga memberikan pisau. Andrew diikat di lapangan penjara dan tak lama kemudian datanglah si Ricky untuk nantang gelut. Namun Oscar nyiram air ke matanya si Ricky. Ketika Ricky terjatuh, ia memukul saluran air dan berhasil ngobatin matanya. Dan Ricky pun mukul Oscar sampai bola matanya keluar dan lalu dimakanin oleh burung gagak. Namun Oscar di sini malah menusuk perutnya sendiri dan lalu pakai ususnya untuk mencekek si Ricky. Gelo. Namun inilah pukulan terakhir Ricky. Ricky pun lalu mengangkat tiangnya dan mencoba untuk menyelamatkan Andrew. Namun si Andrew-nya sudah pindah alam duluan. Ricky pun auto kesel kepada si wakil sipir dan para tahanan hendak sekali mengkroyoknya. Namun tiba-tiba muncullah 3 penguasa sektor penjara lainnya dan mereka adalah si cewek yang bernama Logan dari sektor barat, lalu ada Tarzan dari sektor timur, dan lalu si Dragon yang dari sektor selatan. Namun Ricky di sini lebih memilih membawa mayat Andrew ketimbang melawan mereka bertiga sambil memainkan musik pakai daun jeruk. Dan di sini terdapat seorang anak baptisnya Oscar yang bernama Litza. Nah, si Litza malah nyoba-nyoba ngikutin Ricky mainin musik pakai daun dan gagal wae. Namun Ricky lalu datang untuk mengajarinya. Pantes saja Litza nggak bisa karena dia lidahnya sudah hilang. Dan Ricky menggantinya dengan suling saja yang tinggal ditiup doang. Litza pun kegirangan lah ya, sementara si Logan diem-diem masih memperhatikan dari kejauhan. Litza pun lalu dipanggil oleh Logan dan lalu disuruh untuk membunuh Ricky dengan pisau ini. Namun karena nggak mau, akhirnya tinggal mayatnya doang, jiwanya sudah pindah alam. Ricky yang melihat mayat Litza pun kembali marah. Dia pun lalu membakar kebun opium milik penjara. Logan pun menuju ke kebun tersebut dan ia sudah dicegat oleh Ricky dan pergabridan pun dimulai. Para tahanan lain pun berlarian keluar yang hendak membakar penjara ini. Sementara wakil sipir yang mengetahuinya auto nyalahin sipir anak buah. Nah, dia juga sambil panik karena besok kepala sipir penjara ini bakalan datang. Ia pun lalu menyuruh sipir untuk membunyikan alarm. Ketika Ricky tumbang, ia seketika mengingat pelajaran dari gurunya dan lalu kembali bangkit.
Namun si Dragon datang dan lalu mengikat si Ricky dan lalu disambung pula dengan si Tarzan. Tarzan lalu ingin Ricky untuk jangan dibunuh dulu karena dia pengen ngerasain Baiwan sama si Ricky. Ricky lalu dibawa ke ruangan oleh si Tarzan, namun tiba-tiba ada yang nyiram cairan semen. Ricky pun berhasil keluar dan lalu dia menggotong si Tarzan sambil mau membuktikan kalau Tarzan sudah pakai daun opium. Namun di sini kocak, semennya kering dan Ricky auto nggak bisa gerak. Di keesokan harinya, wakil sipir dan para sipir lainnya siap untuk menyambut kedatangan kepala sipir. Namun karena lama nggak nyampe-nyampe, mereka malah jadi gabut. Dan inilah cucungu kepala penjaranya ya, dan juga ada anaknya yang sangat tengil. Anaknya pun jatuh tersandung, namun si kepala sipir auto nyalahin petugas di sana dan malah dibunuh. Aduh, gile, cuma anaknya jatuh doang. Kepala sipir pun auto kena stroke setelah mengetahui kebun opiumnya sudah dibakar. Dia pun lalu mendatangi sel tempat si Ricky ditahan. Ricky pun lalu mencekik kepala sipir ini. Namun tiba-tiba si Tarzan datang dan lalu adu gabret. Ricky pun berhasil meremukkan tangannya si Tarzan, namun Ricky ujung-ujungnya bakal diremukin pakai besi dari atasnya dan lalu disetrum dengan daya 100.000 volt. Ricky pun tak berdaya, namun tiba-tiba Tarzan membantu menahan besi tersebut sampai Ricky berhasil kabur. Namun Tarzan yang malah nggak terselamatkan. Dan Ricky pun dapat jebakan Batman lagi. Di keesokan harinya, Ricky kembali diikat oleh rantai dan bakal dikubur hidup-hidup di depan para tahanan lainnya. Kepala sipir pun lalu menyuruh semua tahanan untuk menguburkan si Ricky, dan kalau nggak ada yang mau ikutan, maka siap-siap ditembak. Bahkan kepala sipir memberikan tantangan ke si Ricky, apabila ia sanggup bertahan selama 7 hari di kuburan, maka Ricky sudah dianggap bebas. Di malam hari Ricky kembali mengingat pacarnya. Jadi pacar Ricky sempat melihat orang-orang yang sedang jual beli narkoba, namun sialnya dia ketangkep dan lalu dibawa ke sebuah tempat dan bakal diski dipapap. Nah, untungnya dia berhasil kabur, namun naas dia terjatuh sampai meninggal. Dan hal tersebut membuat Ricky auto jadi marah dan dia juga sempat ditembakin beberapa kali namun tidak apa-apa. Dan yang ada malah Ricky ngulti pelakunya. Dan itulah alasan kenapa Ricky bisa dipenjara. Scene beralih ke 7 hari kemudian, di mana Ricky ternyata berhasil bertahan selama itu. Yang dikira teh sudah meninggal lah ya. Bilangnya mah bakal dibebasin, namun yang ada malah Ricky kembali disiksa oleh Logan atas perintah kepala sipir. Ricky pun kembali diikat dan dimasukin ke selnya. Dan di sini ada seorang tahanan yang kasihan dan memberikan makanan ke si Ricky. Namun si botak ini sempat melihatnya dan lalu melaporkannya kepada wakil sipir. Tahanan itu pun auto diseret dan dibawa ke ruangan sipir. Namun ketika wakil membuka pintu selnya Ricky, tiba-tiba wakil sipir mencoba kabur, namun dia tiba-tiba dicegat oleh tahanan dan digabredin. Petugas sipir pun datang dan Ricky langsung menggabretnya. Para tahanan pun serentak membawa wakil sipir ke hadapan kepala sipir. Nah, kepala sipir mulai mengeluarkan senjata peledak dan tak segan-segan menembak wakil sipir karena nggak guna, dan lalu badannya meledak. Namun di sini Logan kembali bertarung dengan Ricky dan si kepala sipir nontonin doang.
Logan pun tumbang dan kini kepala sipir ngajak Baiwan ke si Ricky. Namun tak diduga ternyata kepala sipir berubah menjadi monster yang sangat mengerikan dan lalu Baiwan. Aneh ya. Namun Ricky berhasil menendang kepala sipir ke mesin penghancur daging dan lalu tewas. Di luar para sipir masih tawuran dengan para tahanan, namun mereka seketika berhenti ketika melihat Ricky datang membawa kepalanya pimpinan sipir. Dan lalu ia memukul tembok penjaranya hingga hancur. Para tahanan pun bebas dan setelah itu film pun selesai. Nah, lalu pesan moral apa yang bisa kita dapat dari film ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar saja ya coy ya. Nah, jadi itu dia berdiri untuk alur cerita filmnya. Gimana coy? Seru kan? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, like saja ya berdiri ya. Subscribe juga untuk konten alur cerita film lainnya yang pastinya seru. Oke deh brother, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.